materi kita malam hari ini ya tentang tenang, Allah Maha Adil gitu. Em, Akhir-akhir ini tuh nggak tahu entah karena mungkin momentumnya aku juga pas lagi ngeluarin buku Perhati Ikhlas Perlahan Melepas ya. Jadi kayak banyak banget komen, DM, terus pesan juga di TikTok yang pada keluar semua gitu bahwa ternyata di luaran sana banyak teman-teman yang memang sedang mendapatkan banyak hal yang tidak adil dari dunia ini gitu. Entah dari perlakuan orang terdekat, entah dari orang yang disayang, atau mungkin dan ketidakadilan dalam bentuk apapun, terutama yang itu sampai meninggalkan trauma, sampai meninggalkan kesedihan yang mendalam, yang membuat seseorang terpuruk gitu kan. Dan dari sini, dari buku itu juga, dari buku PIPM itu juga, akhirnya aku belajar bahwa mengikhlaskan itu memang nggak mudah gitu. Dan untuk di tahap ikhlas, kemudian mencari keadilan Allah atau mungkin menuntut sebuah keadilan ke manusia itu memang sesakit itu gitu. Karena kalau teman-teman boleh coba cek di postingan TikTokku yang terakhir itu ya. Di situ banyak banget teman-teman yang komen pada cerita semua gitu dengan segala peristiwanya yang menimpanya gitu. Kejadian yang sedang dia rasakan gitu dengan segala rasa sakitnya gitu. Dan dari situ aku belajar bahwa ternyata memang Allah nggak pernah menitipkan sebuah kesulitan kalau bukan pada orang yang tepat. Kemudian yang kedua yang bisa aku ambil pelajarannya adalah keadilan di dunia ini memang nggak ada gitu. Karena memang dunia tempatnya masalah. Dunia tempatnya kita berjuang, tempat kita susah gitu. Seneng, yang bikin kita merasa senang di dunia itu adalah nggak lain dan nggak bukan rasa syukur. Jadi kalau pengen bahagia ya kita harus bersyukur. Karena kalau kita nggak ada titik syukurnya, kita nggak akan pernah merasa bahagia, nggak akan merasa cukup dengan apapun gitu. Karena memang dunia ini tempatnya masalah, dunia tempatnya ketidakadilan, dan teman-teman akan selalu menemukan banyak ketidakadilan yang terjadi dalam hidup. It's normal. Jadi itu yang perlu kita sadari dan kita pahami bahwa kalau mau menuntut keadilan dalam artian keadilan yang memang sesuatu hal yang apa ya istilahnya setelah kita mengikhtiarkan sesuatu hal, kita sudah melakukan ikhtiar kita yang terbaik, tapi tetap saja ternyata kita tidak mendapatkan keadilan yang sama atau mungkin apa ya kebaikan yang setimpal, ya at the end ya memang itu jawabannya. Dunia ini bukan tempat yang adil gitu. Tapi setidaknya kita masih atau mungkin mencoba untuk melakukan sesuatu hal untuk meminta keadilan kita gitu. Apa ya? Mengambil hak kita gitu atas segala sesuatu hal atas ketidakadilan itu gitu. Kita masih bisa untuk mengusahakan hak-hak kita, kita bisa mengatakan menyampaikan segala sesuatu hal yang memang itu hak kita gitu. Tapi kalau setelah kita berikhtiar semua itu dan ternyata masih tetap kita mendapatkan ketidakadilan, maka ya memang kita sadari bahwa dunia ini memang sesuatu apa ya tempatnya ketidakadilan gitu. Cuma bukan berarti ketika kita tahu bahwa dunia ini merupakan tempat ketidakadilan, bukan berarti kita kemudian merasa bahwa oh ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain di dunia ini. Maksudnya kayak dia apa-apain ya udah diterima-terima aja, kemudian disakitin ya udah nggak usah apa ya maksudnya kayak terima-terima aja gitu. Kemudian ketika ditinggalkan, dikhianati dan lain sebagainya, terus kayak ya udah nggak ngapain-ngapain dan membiarkan diri ini terus merasa hancur, terpuruk dan apa ya istilahnya terbelenggu dalam kehancuran itu. No, bukan itu tugas kita dan bukan itu juga maksud Allah memberikan ketidakadilan ini. Karena di setiap ketidakadilan, di setiap kondisi kita yang nggak nyaman itu pasti ada sesuatu hal yang sedang Allah selipkan gitu. Next minute. Oke. First mindset shift. Jadi di Kitok ini mungkin memang teman-teman sering yang udah beberapa kali ikut ya akan menemukan bahwa beberapa kata atau mungkin postingan-postingan atau mungkin yang ada di PPT ini itu aku menuliskan beberapa kata-kata atau kalimat-kalimat yang mungkin itu bisa berupa quote atau mungkin reminder dan lain sebagainya. Dan sekarang aku ganti bahwa ini tentang mindset shift. Yang mana mindset shift itu kan artinya perubahan atau pergerakan pergeseran mindset kita. Harapannya setelah Kitok ini kita bareng-bareng untuk menggeser mindset kita yang awalnya kita berpikir A, kemudian kita akhirnya menyadari bahwa oh ternyata gini ya. Jadinya kita berpikiran B gitu. Sehingga ketika kita sudah merubah mindset kita, otomatis secara nggak langsung kita juga sedang mengubah sudut pandang kita terhadap sesuatu. Karena bagaimana respon kita terhadap kejadian itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara kita melihat sesuatu. Dari bagaimana cara kita memandang sesuatu. Maka sebelum kita memandang sesuatu, kita harus melihat dulu nih di mindset kita isinya apa. Jadi ketika nanti teman-teman selanjutnya ikut
talk di selanjutnya dengan tema-tema lainnya, kita akan sama-sama menggeser mindset kita untuk harapannya semoga kita bisa melihat atau mengubah sudut pandang kita juga terhadap sebuah kejadian. Karena kejadian itu kan sifatnya netral ya. Maksudnya kayak misal kita lagi naik motor kemudian musim hujan kepleset jatuh. Kepleset sendiri nih kita jatuh sendiri gitu ya. Maksudnya kayak kecelakaan tunggal gitu, jatuh sendiri dan kita besar-besar dan lain sebagainya, terluka dan lain sebagainya meskipun nggak parah. Tapi ya tetap aja sakit, tetap aja malu gitu ya. Kalau kita berpikir dengan pikiran kita yang buruk, kita akan marah-marah terus gitu. Karena kenapa sih kan jadinya malu, terus jadinya terlambat, jadinya apa ya istilahnya kotor semua, jadinya sakit semua dan lain sebagainya gitu. Dengan segala perasaan yang berkecamuk di situ gitu ya, ada rasa sakit karena badan kita memang sakit, ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa macam-macam gitu kan. Dengan segala perasaan itu, kalau misal di mindset kita awalnya kita berpikir bahwa itu adalah sesuatu hal yang buruk terjadi gitu kan, ya kita akan mengutuk kejadian itu terus-menerus gitu. Dan akan membuat kejadian itu benar-benar kejadian paling apes, paling menyebalkan, paling menyakitkan, memalukan seumur hidup kita gitu. Tapi ketika kita mencoba untuk menggeser mindset kita, mindset shift kita gitu, kita ubah, kita kelola, kita akan berpikir bahwa oke memang aku sakit ketika jatuh kepleset ini, aku memang malu karena dilihatin orang-orang gitu kan dan ya nggak suka aja ada kejadian gini kayak ngapain gitu pakai acara kayak gini. Tapi ketika kita sudah merubah mindset, kita akan berpikir bahwa oke ini adalah cara Allah untuk menjagaku, untuk mengingatkanku agar kedepannya jadi lebih hati-hati. Agar kedepannya aku bisa mempertimbangkan kendaraanku lagi. Aku ngecek lagi kendaraanku, apalagi di musim hujan. Jadi harus lebih hati-hati makainya, harus hati-hati dengan kendaraan di sekitarnya, harus hati-hati dengan cara pakainya. Atau mungkin ketika aku kecelakaan ternyata Allah lagi nyelamatin aku dari sesuatu hal yang sebenarnya itu malah bikin aku lebih sakit setelah aku datang di acara itu mungkin. Jadi ketika kita sudah menggeser mindset kita tentang sebuah kejadian, maka itu akan membuat kita satu langkah lebih dekat untuk merasa tenang. Jadi tenang itu memang bukan sesuatu hal yang apa ya istilahnya gampang untuk kita bentuk karena itu harus kita latih setiap hari menjadi seseorang yang selalu merasa tenang, selalu merasa it's okay, semuanya baik-baik saja gitu kan. Sampai di pikiran kita benar-benar merasa stabil bahwa setiap kejadian itu adalah hal yang baik. Itu kan artinya kita di titik yang memang kita harus mencapai titik tenang, kita harus sampai di titik ridho dengan setiap kejadian. Nah, itu dengan cara kita melatih terus-menerus setiap hari. Dengan apa? Dengan cara kita melihat sudut pandang setiap kejadian dengan sesuatu hal yang berbeda, dengan sesuatu hal yang lebih positif. Bukan berarti kita nggak boleh berpikiran negatif dengan sesuatu hal, tapi pemikiran positif kita lebih mendominasi dibandingkan negatifnya, gitu. Karena memang ya setiap kita pasti ada momentum yang kita akan berpikiran buruk terhadap sesuatu hal. Kita akan merasa apa ya istilahnya ini tuh kayak nggak bener banget buat kita atau pikiran-pikiran buruk kita lah terhadap sesuatu. Tapi setidaknya ketika kita sudah menggeser mindset kita akan tahu bahwa ternyata ada sesuatu hal yang baik yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Dan itu akan membawa kita satu langkah lebih dekat untuk menjadi seseorang yang lebih tenang. Dan itu harus kita latih setiap hari. Karena setiap hari ya kita akan bertemu dengan kejadian-kejadian yang nggak terduga, peristiwa-peristiwa yang bikin kita kaget, bikin kita sedih, bikin kita marah, bikin kita kecewa, itu pasti ada aja. Dan solusinya adalah ya kita harus mengelola diri kita agar gimana caranya supaya melihat sesuatu hal itu bisa membawa kita pada sebuah ketenangan gitu. Bukan berarti kita nggak boleh merasa sedih, bukan berarti kita nggak boleh marah, bukan berarti kita nggak boleh kesel. Beda ya, perasaan dan tenang itu sesuatu hal yang beda. Dalam artian, tenang itu adalah kumpulan dari perasaan-perasaan nyaman kan. Sedangkan kayak perasaan sedih, marah, kecewa, yaitu perasaan-perasaan awal yang memang lazim buat kita rasakan dan it's okay gitu. Tapi kan tenang apa? Setiap perasaan kayak rasa sedih, kecewa, marah itu kan bisa kita proses nih, bisa kita kelola, bisa kita atur sedemikian rupa sehingga membawa kita pada titik ketenangan ini yang membawa kita pada rasa nyaman gitu. Dan untuk pertama kali yang udah aku sampaikan tadi ya, untuk menuju kita titik tenang, kemudian kita merubah dengan menggeser mindset kita untuk berpikir bahwa dunia ini adalah tempatnya yang nggak adil gitu. Kita sadar itu aja dulu. Jadi ketika teman-teman setelah melakukan banyak hal, mengikhtiarkan segala sesuatu untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman, memperjuangkan hubungan teman-teman,
memperjuangkan apapun itu, tapi pada akhirnya tetap mendapatkan ketidakadilan, maka langsung di pikiran kita, oke, aku di dunia dan ini memang nggak adil. Dunia memang bukan tempatnya keadilan. Dunia memang tempatnya segala hal baik dan hal buruk bisa terjadi. Dan barangkali hari ini hal buruk yang memang sedang terjadi dalam hidupku. Gitu. Cukup kita menyadari dan kita pasang di mindset kita seperti itu dulu. Ketika kita mendapati sebuah kejadian yang itu nggak adil banget, setelah kita mengikhtiarkan segala sesuatu gitu ya, kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan, mempertahankan, kemudian apa ya istilahnya menjaga dengan baik dan lain sebagainya, tapi ternyata tetap ada ketidakadilan itu, maka kita langsung berpikir bahwa oke, aku di dunia dan ini memang bukan tempatnya keadilan gitu. Tapi Allah Maha Adil gitu. Allah memang sengaja menciptakan dunia ini sebagai tempat yang tidak adil, sebagai tempatnya masalah, tempat kesulitan, tempatnya kesusahan. Yang pertama ya agar kita berpikir bahwa tolongan kita hanya Allah. Harapan kita ya cuma Allah. Pegangan kita ya cuma Allah gitu. Makanya Allah sengaja ngeset apapun yang ada dalam hidup kita sedemikian rupa biar kita baliknya ke Allah lagi gitu at the end. Maka dari itu, untuk di mindset shift pertama kita adalah kita sama-sama menyadari bahwa dunia bukan tempat yang adil. Titik. Gitu. Next, Min Ay. Kenapa? Karena Allah memberi kebebasan pada manusia. Jadi kita diciptakan sama Allah di dunia ini, ya Allah nggak ngasih batasan apapun sama kita. Kita dibebasin buat senang-senang, kita dibebasin buat nyakitin orang, kita dibebasin buat berbuat baik, kita dibebasin untuk ngezolimin orang juga kita dipersilakan loh sama Allah. Kenapa kok bisa dipersilakan? Ya nyatanya ada kan orang yang zolim gitu. Nyatanya ada kan orang yang berbuat nggak baik. Nyatanya ada kan ada orang yang jahat gitu. Karena memang Allah memberikan kebebasan itu. Kalau Allah nggak memberi kebebasan, nggak mungkin orang lain itu diizinkan zolim ke kita. Atau mungkin kita zolim ke orang lain. Itu nggak mungkin. Tapi nyatanya kan ya ada gitu. Karena memang Allah memberikan kebebasan itu. Kalau nggak ada itu semua, ya nggak ada akhirat juga. Nggak ada pertanggungjawabannya juga. Nggak ada malaikat yang bagian nyatet di kanan kiri kita juga. Nggak ada nanti malaikat yang dikubur bagian nanya-nanyain kita juga gitu. Jadi memang ya Allah ngasih sedemikian rupa semua hal bebas di dunia ini. Kamu mau ngapain, mau gimana, terserah gitu. Makanya dunia ini nggak adil gitu. Karena memang Allah literally ngasih kita semuanya, ngasih kita kebebasan gitu. Tapi satu hal, ketika kita masih Allah jaga untuk ingat bahwa kita ini pernah berbuat jahat sama orang, atau mungkin kita sadar bahwa kita pernah menyakiti seseorang, kemudian kita minta maaf dan lain sebagainya. Itu adalah privilege yang Allah kasih untuk menyadarkan kita gitu. Dan itu artinya Allah masih sayang itu sama kita. Karena nggak mungkin ada satu orang pun di dunia ini yang lepas dari kesalahan. Nggak mungkin ada satu orang pun di dunia ini yang benar-benar nggak zolim satu sama lain, itu nggak ada. Tapi ketika kita Allah beri kesempatan untuk mengingat kesalahan kita. Kita diberi kesempatan untuk sadar bahwa kita tuh pernah berbuat ini, berbuat itu, kemudian kita merasa bersalah atas hal itu. Yaitu privilege dari Allah untuk kemudian kita perbaiki, untuk kemudian kita menghadap atau bertemu dengan orang yang bersangkutan, kemudian kita meminta maaf dan lain sebagainya. Gitu. Ketidakadilan yang terjadi di dunia ini tidak mencerminkan ketidakadilan di akhirat. Jadi, ya dunia ini kan memang cuma seupritnya akhirat ya. Dan kita memang cuma sebentar banget di dunia ini dibandingkan nanti di akhirat. Jadi ketika kita merasa diperlakukan gak adil di dunia ini gitu. Bukan berarti nanti di akhirat pun kita juga nggak akan mendapatkan keadilan, no. Karena beda peraturan yang Allah bikin ketika di dunia dan di akhirat. Dunia ini tempatnya kita apa ya, memperbanyak amalan, entah itu amalan baik entah buruk itu tergantung kita. Dan di akhirat itu tempat ngebalesin semuanya gitu. Dan akan lebih banyak hal baik yang Allah berikan di sana. Akan lebih banyak hal yang menyenangkan, menenangkan, membahagiakan di sana gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika teman-teman merasa mendapatkan ketidakadilan di sini gitu. Bukan berarti nanti di akhirat teman-teman juga mendapatkan ketidakadilan gitu. Karena toh di dunia ini ya memang tempatnya yang nggak adil. Kita tinggal menjalaninya saja dengan apapun yang sudah Allah gariskan. Maka kita akan bisa memetik hasilnya kelak waktu di akhirat nanti gitu. Ketidakadilan adalah proses pembelajaran hidup. Jadi, nggak mungkin Allah memberikan kita sebuah ketidakadilan, keputusan yang itu kayak apa ya, kok nggak adil banget, kok dia zolim sekali gitu atas segala hal yang sudah aku lakukan, segala kebaikan yang sudah aku berikan, tapi kok dia seperti itu gitu kan.
Itu menyakitkan, itu sangat tidak bikin kita seneng, itu sangat menyebalkan. Tapi pasti ada poin, ada value, ada nilai yang mau Allah titipkan dari kejadian tersebut. Dari perlakuan orang itu tuh Allah udah ngasih sesuatu hal gitu. Karena nggak mungkin kita diizinkan menerima ketidakadilan ini tanpa Allah selipkan pembelajaran di belakangnya. Tanpa Allah selipkan alasan kenapa kok tiba-tiba aku ditemukan sama orang itu dengan orang itu yang memperlakukan aku semena-mena gitu. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu hal yang mau Allah kasih buat kita, pembelajaran yang mau Allah kasih buat kita gitu. Pembelajarannya apa? Kita sendiri yang akan tahu gitu. Kita sendiri akan menyadari kalau kita sudah menyadari dan sudah menerima ketidakadilan tersebut. Jadi memang ketidakadilan ini selama kita masih apa ya istilahnya masih marah-marah, masih protes, masih nggak terima, masih denial bahkan dan lain sebagainya ya selama itu juga kita nggak akan dapat pelajaran apa yang Allah kasih ke kita atas ketidakadilan ini. Tapi ketika kita oh ya sudah memang ini dunia dan memang tempatnya nggak adil dan memang Allah izinkan dia memperlakukanku seperti itu, aku ridho ya Allah, aku ikhlas, aku maafkan dan maafkan aku juga jika memang ada kesalahanku yang membuat dia seperti itu gitu kan. Kita berdoa seperti itu. Ya sudah, pada akhirnya nanti dengan berjalannya waktu akan Allah tunjukkan. Ini loh pembelajaran yang aku mau kasih. Ini loh sesuatu hal yang mau aku gantikan atas ketidakadilan yang engkau rasakan gitu. Allah itu pasti akan kayak gitu. Setelah kita berhasil menerima dan ridho dengan apapun yang terjadi atas ketidakadilan yang mereka berikan. Allah memberi balasan yang setimpal untuk setiap perbuatan di dunia. Sekecil biji zarah itu sudah Allah pertimbangkan nanti di akhirat itu nanti bakalan diganti. Apalagi yang segede itu, apalagi kezoliman yang sebesar itu, kejahatan yang sesakit itu, kehancuran yang sebesar itu. Pasti Allah pertanggungjawabkan. Udah, kita cukup pegangan sama itu aja sih. Jadi Allah tuh nggak pernah nyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang berat sebenarnya. Allah tuh cuma pengen kita, keyakinan kita sama Allah tuh lebih berat dibandingkan apapun gitu. Allah tuh cuma pengen kita meyakini bahwa keberadaan Allah tuh sebesar itu dalam hidup kita, sememberi pengaruh itu ke hidup kita dibandingkan apapun di dunia ini gitu. Allah cuma pengen itu sebenarnya. Dan ketika kita sudah meletakkan Allah di kondisi itu dalam hidup kita, ya udah, literally semua hal itu akan apa ya, istilahnya make sense gitu. Semua hal itu benar-benar akan make sense. Kenapa dia bisa sejahat itu, nanti bakal dapat balasannya. Dan kenapa dia sejahat itu, nanti kita dapat penggantinya. Kenapa kita diperlakukan seperti ini, nanti Allah tunjukkan alasannya. Bahkan nanti pembalasannya pun gak hanya di dunia, tapi barangkali di akhirat. Syukur-syukur bonusnya nanti ketika di dunia kita bisa menyaksikan langsung pembalasan yang Allah berikan gitu. Pun dengan kebaikan-kebaikan atau keburukan kita, ya pada akhirnya kita juga akan mendapatkan dan melihat pembalasan dari Allah juga gitu. Jadi nggak perlu apa ya mengkhawatirkan sesuatu berlebihan hanya karena kita merasa ini adalah sesuatu hal yang tidak adil gitu. Sudah pasti Allah ganjar. Di Al-Quran pun sudah Allah kasih janjinya itu sudah ada juga. Kebaikan dan kejahatan sebesar biji zara yang sekecil uprit itu aja sama Allah tuh bakalan dibales, diganti. Apalagi sesuatu hal yang besar yang memang tuh Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, yang memang Allah tuh tahu dan ACC banget itu tuh kejadian yang memang harus menimpa kita gitu. Ya pasti Allah gantikan juga, pasti Allah balas juga gitu. Tapi kapan? Ya udah, biarkan itu menjadi sesuatu hal yang Allah kendalikan, Allah atur sedemikian rupa gitu. Tugas kita ya cukup menerima dan menjalani saja. Dan jangan lupa meletakkan Allah, memposisikan Allah itu sebesar itu dibandingkan apapun dalam hidup kita. Memberi pengaruh itu terhadap kita, seyakin itu keberadaan Allah untuk hidup kita. Tugas kita cuma itu aja kok. Nggak, Allah tuh nggak minta kita buat mikirin nanti orang itu hancurnya gimana, nanti aku sembuhnya kayak gimana gitu ya. Allah nggak pernah menyuruh kita untuk mikir. Allah cuma minta kita bertahan dan menjalani. Menjalani dalam artian ketika kita pengen pulih, kita pengen sembuh, ya kita harus melakukan sesuatu hal yang membawa kita pada pulih. Kita tahu nih caranya sembuh ini kayak gini, gini, gini. Kita tahu nih caranya untuk hidup tenang itu seperti ini. Kita tahu kalau kita pengen bahagia, kita ini. Ya udah kita lakukan ininya itu gitu. Nggak usah dipikir kencang-kencang kayak nanti aku bakalan sembuh kapan, aku nanti bakalan berjalan kayak gimana ke depannya, hidupku seperti apa ke depannya. Kita nggak disuruh mikir kayak gitu sama Allah. Kita cuma disuruh ngejalanin
Yang penting kita tahu petunjuknya gitu. Kita tahu bahwa caranya untuk menuju kehidupan yang lebih baik ini seperti ini. Cara-caranya ini gitu. Di Google ada, kita juga bisa pegangan di Google. Atau mungkin kita berpegangan, bahkan kita berpegangan di Al-Quran dengan apa-apa yang Allah sudah sarankan itu juga sudah ada. Jadi kita petunjuk itu sudah banyak, sumber itu bisa kita sudah bisa temukan. Di buku-buku lain pun juga ada. Kita cukup melakukan gitu hal tersebut sudah. Kemudian meyakini penuh bahwa Allah akan membantu kita. Sudah. Semuanya akan make sense gitu. Semuanya akan Allah tunjukkan bahwa memang ketidakadilan itu ya akan Allah adili pada akhirnya. Gitu. Next, Min Ain. Oke, sekarang second mindset shift. Mindset shift, pergerakan mindset kita yang kedua yaitu meyakini bahwa tuh Allah aja tuh di Asmaul Husna, di salah satu sifatnya Allah itu ada Allah Al-Adil, Allah yang Maha Adil. Ini sudah menguatkan kita lagi. Yang pertama tadi kita meyakini bahwa dunia itu adalah tempatnya yang adil gitu ya. Jadi kita sudah, semoga ini bisa menjadi jalan ikhtiar kita untuk merasa lebih tenang ketika meyakini bahwa oke, aku tinggal di dunia. Jadi ketika aku sudah mengikhtiar sesuatu dan ternyata aku masih tetap mendebatkan ketidakadilan, ya karena memang ini adalah dunia. Satu hal, keyakinan kita gitu kan di mindset kita, dan akhirnya kita sekarang sudah mulai yakin gitu, sudah mulai merasa tenang. Kemudian kita mendapatkan keyakinan lagi yang kedua, yaitu Maha Adil itu adalah salah satu sifatnya Allah gitu. Yang itu berarti udah nggak bisa diganggu gugat, itu udah nggak di apa ya istilahnya, nggak bisa disangkal lagi gitu, nggak bisa terhindarkan lagi bahwa memang Allah seadil itu, nggak ada sesuatu hal yang nggak bikin ketidakadilan kita itu nggak diadilin sama Allah ya, karena Allah seadil itu, Allah punya sifat itu, jadi sudah nggak ada apa ya, penawar lagi. Jadi pasti akan Allah adili. Cuma Allah yang Maha Adil yang memiliki keadilan atas hidup kita. Dan dalam Al-Quran pun juga disampaikan bahwa dalam pergantian malam dan siang, dan dalam apa yang Allah ciptakan di langit bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, aku juga pernah bikin konten kayak gini sih. Di Reels kalau nggak salah. Allah saja bisa meredakan hujan yang, apa namanya, hujan yang deras gitu ya, yang bisa meredakan itu begitu saja gitu. Maka Allah juga bisa meredakan segala kesulitan, kerumitan, air mata yang sedang kita keluarkan gitu. Pun dengan ada siang malam yang Allah gantikan, itu kan artinya juga ada pergantian dalam hidup kita juga gitu loh pada akhirnya. Jadi Allah itu sudah memplotkan segala sesuatu hal dalam hidup kita ini serapi mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan kebutuhan kita, maka segala ketidakadilan itu pun juga akan Allah kasih partnya yang adil juga nantinya gitu. Siang dan malam ini ada gitu. Kemudian berlebih dan berkecukupan di Al-Quran juga sudah ada. Laki-laki, perempuan juga ada. Semuanya sudah Allah pasangkan, Allah gandengkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan kebutuhan kita. Pun dengan ketidakadilan, maka ada juga keadilan di situ. Di balik ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia, maka ada keadilan yang akan Allah ambil perannya. Jadi kita nggak perlu khawatir berlebihan lagi untuk sesuatu hal yang orang lain lakukan. Toh, orang yang memberikan ketidakadilan pada kita itu sama-sama manusia kok. Mau sebesar apa sih dia? Mau sehebat apa sih? Dia manusia juga, dia hambanya Allah juga. Dan ya dia menyembah sesuatu hal yang sama seperti kita gitu, Allah. Jadi ya pada akhirnya ya dia akan mendapatkan sesuatu hal yang Allah berikan ke kita, ya dia akan dapat. Allah yang hindarkan ke kita, dia juga dapat. Tapi tergantung apa yang dia lakukan, apa yang kita lakukan, kan gitu. Gitu. Jadi nggak perlu apa ya istilahnya dengan segala hal yang sudah dia lakukan ke kita, entah dia melakukan kejahatan dalam bentuk apapun, lewat jalur apapun, kemudian dengan pertolongan apapun gitu. At the end dia tetap manusia, sama seperti kita, sama-sama hamba yang memiliki sesuatu hal yang sama juga di pandangan Allah gitu. Yang membedakan ya amal perbuatan kita satu sama lain. Maka kalau memang kita pengen dilihat berbeda dibandingkan dia di pandangan Allah, ya kita melakukan hal yang berbeda yang menarik perhatiannya Allah. Apa? Ya halal baik, amal-amal ibadah, segala sesuatu hal yang membuat kita bisa ternotis sama Allah. Itu yang akan membedakan kita sama dia gitu. Tapi at the end, ya kita pandangnya sama. Jadi nggak perlu takut dengan segala ketidakadilan yang mereka lakukan. Mau dia dilindungin sama
pihak manapun, sebesar apapun, kemudian seberpengaruh apapun di negara ini dan lain sebagainya gitu. Tapi dia manusia, sama seperti kita. Tinggal kitanya aja yang ngambil peran lebih buat dinotis, diperhatikan lebih sama Allah aja sih. Kita melakukan ikhtiar yang nggak dilakukan oleh mereka gitu. Kita tirakatin diri kita dengan amalan-amalan yang membedakan kita sama mereka. Kita berbuat baik sebaik-baiknya sehingga Allah ngenotis kita untuk yang selalu berbuat baik sama sesama dan itu membedakan kita sama mereka. Ya itu pada akhirnya yang membedakan kita sama mereka gitu. Tapi meskipun mereka mau punya uang sebesar apapun, mau melakukan kehebatan sebesar apapun, ketika mereka membuat sebuah ketidakadilan dalam hidup kita, ketika mereka zolim sama kita, ya sudah, dia dan mereka sama-sama manusia juga kok gitu. Yang penting bukan Allah yang jahat sama kita gitu. Maksudnya bukan Allah yang membuat kita jauh gitu sama Allah. Karena kan Allah bisa membuat kita jauh sama Allah gitu. Bukan kita yang bukan apa ya istilahnya, bukan kita yang bukan berarti kita bisa semena-mena juga gitu. Allah bisa saja membuat kita jauh sama Allah. Maka dari itu sebelum Allah membuat kita jauh dan Allah menghilangkan hidayahnya Allah buat kita gitu. Ya kita sebisa mungkin untuk menjaga hubungan itu juga gitu. Hanya karena kita disakitin sama satu orang, hanya karena hidup kita dihancurkan oleh seseorang, bukan berarti itu membuat kita mengizinkan diri kita untuk semakin jauh sama Allah dan membuat Allah akhirnya nggak ridho dengan kita. Nggak enak ketika Allah tuh nggak ridho sama kita. Nggak enak kalau misal Allah itu membuat keputusan supaya kita tuh jauh sama Allah itu nggak enak banget. Maka ketika kita masih menyadari bahwa ternyata kita masih bisa beribadah sama Allah, kita masih apa ya, butuh sama Allah, kita masih ingat sama Allah dalam kondisi apapun, artinya itu privilege yang sangat besar dan harus kita maksimalkan. Dan itu yang pada akhirnya pengen Allah tunjukkan secara nggak langsung bahwa ini loh yang membedakan kamu sama dia yang nyakitin kamu gitu. Jadi nggak usah khawatir. Selama Allah masih memberikan banyak privilege-nya ke kita, selama itu juga hidup kita akan baik-baik saja kok. Next, Min Ai. Karena setiap kita memiliki hak dan kewajiban di hadapan Allah. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, kita semua sama di pandangan Allah gitu. Kewajibannya itu apa ya? Istilahnya kita diciptakan itu semuanya sama, tanpa apapun. Dan kita meninggal pun nanti sama. Semuanya manusia di sini meninggal pun sama, nggak membawa apapun, nggak yang gimana-gimana pun yang kita bawa pada akhirnya amal amal perbuatan dan amal ibadah kita gitu kan. Dan hak kewajiban kita pun juga pada akhirnya nanti Allah timbangkan di akhirat nanti. Sekarang pun juga Allah pertimbangkan juga dengan berjalannya waktu. Makanya ada beberapa orang yang menjalani kehidupannya, kemudian dia merasa kesulitan gitu ya. Ada sesuatu hal kejadian yang menyakitinya, kemudian dia nggak bisa bangkit. Dia malah semakin terpuruk. Dia nggak menemukan secerca harapan gitu. Dan dia semakin mengutuk dirinya, kemudian merutuk dirinya juga, menyalahkan dirinya dan lain sebagainya. Dia tidak berusaha mencari cahayanya Allah, padahal dia memiliki hak yang sama dengan Allah gitu. Untuk dia bisa mengejar itu, untuk dia bisa melakukan kewajibannya agar lebih dekat sama Allah. Itu dia punya sebenarnya. Tapi dia tidak melakukan itu, dia tidak mengambil privilege itu karena ya dia nggak menyadari bahwa kebesaran Allah tuh, posisi Allah, keberadaan Allah tuh sebesar itu dalam hidupnya. Kita cuma perlu meyakini bahwa posisi Allah dalam hidup kita tuh sebesar itu. Karena kita diberikan hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah. Dan pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan juga di hadapan Allah. Allah telah menetapkan segala sesuatu sesuai bagiannya dan selaras dengan ketentuannya. Jadi, ketika ada sebuah kejadian dalam hidup kita, entah itu sesuatu hal yang bikin kita seneng, yang bikin kita marah, yang bikin kita sedih, itu terjadi karena memang sudah sesuai dengan ketentuannya Allah. Itu sudah Allah tentukan, hari ini kamu mendapatkan kejadian ini. Dan aku tempatkan kamu di sini. Itu sudah jadi bagian dari rencananya Allah buat hidup kita. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang mungkin itu nggak nyaman atau mungkin kita nggak suka, kita nggak perlu terlalu memikirkannya lebih lanjut, kenapa ini bisa terjadi, gimana nanti ke depannya.
Kita kan sering kali kan kalau misal menghadapi kejadian tertentu gitu kan, kita masih bertanya-tanya, kenapa sih, kenapa, 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 kenapa harus menimpa aku, ya Allah, kenapa, 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 gitu kan. Jawabannya ya karena memang ini sudah selaras dengan ketentuannya, sudah menjadi bagian dari rencananya Allah buat kita. Kenapa? Ya karena mau Allah kasih hal baik dari kejadian ini. Mau Allah kasih pembelajaran dari peristiwa ini. Mau Allah kasih poin baik dari ketidakadilan ini. Dan ini sudah Allah atur, udah Allah tentukan. Makanya sebuah kalimat yang akhirnya selalu menjadi peganganku dalam hidup itu adalah apapun yang terjadi dalam hidupku saat ini, itu adalah yang terbaik dari Allah. Karena memang itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya Allah. Sudah Allah tempatkan itu sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan porsi kita. Oke, hari ini kita mendapatkan ketidakadilan atau kezoliman dari orang lain dan ini sangat menyakitkan. Tapi kenapa Allah memberikan ini gitu? Ya memang karena ini sudah sesuai rencana Allah dan karena kita bisa menghadapi setiap rasa sakit atas ketidakadilan ini. Karena Allah tahu kita punya kelapangan hati yang cukup besar untuk menerima semua hal sakit ini. Kita mungkin nggak menyadari ya bahwa terkadang sesuatu hal itu terasa berat karena kita tidak mengizinkan hati kita untuk mencoba menerimanya dengan penuh kelapangan gitu. Sehingga apa ya istilahnya sesuatu hal itu jadi rasanya tuh lebih besar karena hati kita sedang sempit gitu, sedang kita kecilin. Tapi coba kita berusaha untuk menerima ya meskipun itu sakit memang itu meskipun rasanya nggak suka gitu, sangat menyiksa. Tapi coba kita buka dulu, barangkali dengan rasa yang sedikit menyiksa itu dan hati kita sedikit dibukakan, ternyata rasa sakitnya tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan kelapangan hati kita sebenarnya gitu loh. Jadi barangkali ketika kita merasakan sebuah kejadian itu cukup menyakitkan, kita coba buka dan memberikan kesempatan kejadian itu masuk ke dalam hidup kita. Kita izinkan dia, kita terima bahwa memang ada bagian dalam hidupku yang harus merasakan ini sekarang. Kita izinkan dia menjadi bagian dalam hidup kita buka hati kita lebih luas, maka itu rasa sakitnya atas kejadian tersebut, atau mungkin sesaknya kita atas peristiwa tersebut, itu nggak akan terasa sesak lagi. Karena kita sudah mengizinkan dia masuk ke dalam hidup kita dan kita sudah sedikit melebarkan keberadaan hati kita gitu. Kita sudah coba meluaskan hati kita. Dan ya itu make sense salah satunya gitu. Kita akan menyadari bahwa oh ternyata ini alasannya Allah gitu. Itu pelan-pelan memang nggak bisa langsung setelah kejadian terus tiba-tiba kita langsung oh alhamdulillah aku bisa menerima semua ini itu nggak mungkin. Masih dari kita ya akan nangis-nangis dulu, akan protes-protes dulu sama Allah di awalnya gitu ya. Protes dalam artian bukan berarti kita sampai apa ya istilahnya sampai jauh sama Allah terus sampai meninggalkan Allah dan sebagainya enggak. Tapi dalam artian ya kita pasti akan di awal-awal kita akan masih bertanya-tanya, nangis-nangis, terus apa ya istilahnya kayak marah sama diri kita atau marah sama orang lain, menyalahkan ini itu dan lain sebagainya. Di awal-awal memang seperti itu. Tapi bukan berarti kita seterusnya menjalani kehidupan dengan perasaan-perasaan seperti itu gitu. Jadi di awal kita seperti itu it's okay normal, tapi kita juga harus tahu dan harus memberikan rentan waktu. Mau sampai kapan kita merasakan itu semua. Dan sampai kapan kita akhirnya bisa pelan-pelan membuka diri kita untuk mengizinkan hal menyesakkan ini masuk dan kita lapangkan hati kita gitu. Allah memberi pahala bagi hamba yang beriman dan memberi balasan dosa bagi hamba yang berbuat maksiat dan kezoliman. Sudah, itu sudah mutlak juga. Pahala dan dosa itu kan hak prerogatifnya Allah, bukan kita. Kita nggak bisa apa-apa tentang dua hal itu. Meskipun kita tahu bahwa kalau kita sholat kita dapat pahala, kalau kita gibah kita dapat dosa, kalau kita puasa kita dapat pahala, kalau kita mencuri hak orang lain kita dapat dosa. Kita tahu ilmunya itu, tapi kan kita nggak tahu nilai-nilai dan keridhaan Allah di dalam itu tuh seberapa itu kan kita nggak ada yang tahu. Jadi itu benar-benar hak prerogatifnya Allah. Dan untuk sesuatu hal yang menjadi prerogatifnya Allah itu adalah sesuatu hal yang sudah nggak perlu kita pikirkan gitu. Jadi nggak usah mikirin kebaikan atau keburukan orang lain, lebih baik kita fokus mikirin kebaikan dan keburukan kita sendiri gitu. Sehingga ya udah kita fokus, kita tahu bahwa kalau ini kita baik dan kita dapat pahala, kalau ini kita dosa dan kita kalau ini salah dan kita dapat dosa gitu. Kita fokus itu yang ada dalam diri kita
Sehingga kedepannya kita akan fokus untuk memperbanyak hal-hal baik untuk menambah pahala-pahala kita dibandingkan dosa kita. Nggak usah mikirin orang lain nanti dapat dosanya seberapa, kemudian nanti balasannya kapan dan lain sebagainya. Nggak usah mikirin itu. Itu urusannya Allah. Semakin kita mikirin, semakin itu memberatkan hidup kita gitu. Kita aja sedang berproses untuk menerima sesuatu hal yang menyesakkan kan, yang kita lagi berproses untuk membuka hati kita supaya lebih apa ya istilahnya bisa menerima hal-hal berat. Kok jadi kita tambahin mikirin buat sesuatu hal yang itu apa ya sesuatu hal yang punyanya Allah gitu, yang itu hak prerogatifnya Allah. Kok jadi kita mikirin orang itu nanti dosa nggak ya, orang itu nanti nyesel nggak ya melakukan itu, orang itu nanti apa ya istilahnya dapat balasan dan lain sebagainya nggak ya? Nggak usah mikirin itu. Kita fokus aja untuk memperbesar kapasitas hati kita, mengizinkan kenyataan yang menyesakkan ini masuk, biar nanti si kenyataan yang menyesakkan ini adalah menjadi sesuatu hal yang nggak ada apa-apanya ternyata dalam hidup kita. Setelah kita berusaha untuk melapangkan hati kita, gitu. Next, Min Ai. Third mindset shift. Sekarang kita sudah memasuki mindset shift yang ketiga. Gimana caranya supaya selalu tenang, ya? Karena memang seperti yang aku bilang di awal tadi bahwa tenang itu adalah proses dan harus kita latih setiap hari. Harus kita biasakan. Nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung wah aku sudah bisa menjadi manusia yang tenang gitu. Enggak. Karena sekalipun dia sudah berusaha menjadi tenang, ya pasti ada momentum yang kita akan menjadi perempuan yang tantrum lagi gitu, akan menjadi seseorang yang sulit mengendalikan emosinya lagi, apalagi karena kina, apalagi kita berhadapan dengan tamu bulanan yang itu setiap waktu itu pasti setiap bulannya itu kita berperang dengan hormon-hormon kita sendiri gitu kan. Jadi kembali lagi tenang itu harus kita latih setiap hari. Sampai kapan ya? Sampai nanti kita meninggal gitu. Jadi nggak ada yang orang yang seumur hidupnya itu akan selalu tenang gitu. Tapi akan ada orang yang semakin hari dia akan semakin bijaksana, semakin hari ketenangannya itu semakin meningkat gitu. Bukan berarti dia apa ya istilahnya ketika dia nggak bisa selalu tenang, tapi bukan berarti dia gampang tantrum juga enggak gitu. Tapi tingkat ketenangannya kan semakin meningkat. Jadi ketika ada peristiwa yang sepele, dia jadi udah nggak gampang tantrum, nggak gampang yang gimana-gimana. Kemudian nanti sama Allah dikasih lagi sesuatu hal yang besar. Ketika hal besar itu datang, dia tenang lagi. Nanti lebih besar lagi sama Allah, nanti dia lebih tenang lagi. Jadi Allah bakalan nguji kita terus-menerus seperti itu. Sampai nanti kita meninggal. Dan pada akhirnya nanti Allah tanyakan gitu, oh ternyata kamu waktu pas di usiamu seperti ini, di usia segini, aku uji dengan ujian ini, ternyata kamu berhasil menjadi manusia yang lebih tenang. Kamu berhasil melaluinya. Kamu di usia 30, kamu aku uji dengan seperti ini, dan kamu berhasil menghadapinya. Kamu menjadi orang yang bijaksana, pikirannya terbuka dan lebih tenang, dan malah kamu menjadi perempuan yang lebih baik. Kamu di usia 45 kamu aku uji dengan ini. Oh, ternyata kamu berhasil melalui ini dan kamu menjadi manusia yang lebih tenang lagi dibandingkan sebelumnya. Jadi kayak gitu terus dan akan Allah pertanggungjawabkan juga pada akhirnya. Maka gimana caranya supaya kita tenang? Yang pertama berdoa itu sudah pasti sudah menjadi top tier sekali. Ketika kita pengen tenang ya kita harus berdoa. Karena sumber ketenangan kita ya cuma Allah. Nggak ada satu hal pun di dunia ini yang bikin benar-benar tenang selain Allah gitu. Sekalipun kita berusaha untuk tenang dengan diri kita sendiri, tetap bantuannya ya dari Allah gitu, sumbernya dari Allah. Maka hal sederhana yang bisa kita lakukan ketika kita sedang resah, sedang kebingungan, atau nggak tahu mau ngapain, mau kemana, ya kita larinya ya ke Allah gitu. Ambil wudhu, sholat, berdoa, nangis sekacak-kacak, ceritain aja sama Allah. Atau sekedar zikir. Zikir itu adalah koneksi paling apa ya, paling sederhana, tapi impact-nya tuh sepowerful itu sama hubungan kita dan Allah gitu. Jadi kalau teman-teman merasa pengen hidupnya ngerasa setiap hari sih ya, setiap hari merasa selalu dalam ketenangan dalam kondisi apapun, zikir teman-teman. Zikir apapun, entah istighfar, entah sholawat, entah hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni minadz dzalimin, Asmaul Husna, ya Allah ya Rozak, ya Allah ya Adal, ya Allah ya Malik, apapun itu zikirnya, subhanallah, Allahu Akbar, bacain aja setiap hari. Literally setiap hari. Lisan kita jangan pernah berhenti untuk berzikir. Boleh pakai tasbih digital boleh, atau mungkin nggak usah pun juga nggak apa-apa. Karena ya udah memang zikir kita kan urusan lisan kita dan hati kita kan. Jadi kalau memang nggak perlu, maksudnya nggak mau hitung-hitungan juga nggak apa-apa. Tapi mau dihitung pun juga nggak masalah. Tapi usahakan untuk selalu melakukan setiap hari.
Ada jadwal zikir juga, teman-teman kalau mau di linknya Kitab, teman-teman bisa download, bisa jadi wallpaper. Jadi kayak hari Senin zikir apa, Selasa zikir apa, Rabu zikir apa, itu bisa teman-teman dapatkan di situ. Kemudian memohon ampun sama Allah. Ini juga salah satu bikin kita tenang karena barangkali keresahan kita atau mungkin sesuatu hal buruk yang terjadi dalam hidup kita itu adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa kita. Maka ketika kita sadar bahwa oh barangkali ini adalah cara Allah untuk menghapuskan dosaku, ya aku harus segera minta ampun sama Allah gitu. Aku harus segera apa ya istilahnya menghadap ke Allah buat ya Allah ampuni dosaku gitu. Entah dosa manapun. Karena sekalipun kita nggak berbuat dosa sama manusia, kita sering kali berbuat dosa sama diri kita sendiri. Atau mungkin ya berbuat dosa sama Allah juga gitu. Berbuat dosa dengan diri kita sendiri apa ya? Kita zolim dengan diri sendiri, melakukan apapun yang mungkin nggak dilihat orang lain, tapi Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar. Ya kita berbuat zolim dan kita dosa sama diri kita sendiri. Ya kita harus minta ampun sama Allah. Karena setiap dari kita tuh nggak akan ada yang bebas dari dosa dan salah. Karena hidup kita ya dikelilingin sama setan-setan yang Allah izinkan untuk menghasut kita, yang Allah izinkan untuk mengganggu pikiran positif kita, mengganggu ketenangan kita, kekhusyuan kita, menggoyahkan kita untuk berbuat baik. Karena memang Allah izinkan setan itu mengganggu kita, maka dengan kesadaran penuh juga kita lawan itu semua dengan memohon ampun sama Allah. Dan itu harus sekali sebisa mungkin dilakukan setiap hari juga gitu. Kalau mungkin memang dirasa sholat taubat terlalu berat setiap hari, boleh dicoba dengan istighfar. Istighfar itu sudah yang paling ringkas, paling simpel, paling sederhana, dan sangat membantu sekali kita untuk selalu mohon ampun sama Allah gitu. Karena dengan kita beristighfar, kita akan menyadari bahwa ya kita sehina itu di mata Allah gitu. Kita bukan hamba yang apa ya, yang benar-benar sebaik itu. Kita butuh pertolongan Allah. Kita sekecil itu, kita selemah itu, kita apa ya, seburuk itu gitu. Dan kita memohon ampun atas itu semua gitu. Entah itu dosa yang pernah kita lakukan dengan sadar ataupun nggak sadar. Sebisa mungkin untuk setiap hari beristighfar. Hidup dalam kesadaran penuh. Jadi setelah kita notice hubungan kita sama Allah ya, kita perbaiki semuanya, kita berdoa, kita bertaubat, kemudian kita selanjutnya adalah membawa diri kita pada diri kita sendiri. Kalau biasanya setiap hari kita mungkin apa ya istilahnya melakukan sesuatu hal dan terlalu fokus dengan kehidupan orang lain, maka kita harus menarik diri kita untuk kembali menyadarkan bahwa aku hari ini hidupku seperti ini. Aku hari ini melakukan ini. Aku hari ini berhasil melakukan ini. Aku hari ini sudah berbuat ini gitu. Jadi kita reminding lagi, kita ingat-ingat lagi kita seharian ini mau ngapain, habis ngapain, atau mungkin nanti mau ngapain, kita ingat-ingat lagi, kita fokus ke itu dulu gitu. Jadi sebenarnya tugas kita untuk menjadi seseorang ya, seseorang yang literally manusia itu banyak loh, tanpa harus apa ya istilahnya, tanpa harus mencampuri urusan orang lain atau memikirkan kehidupan orang lain itu sebenarnya urusan kita sama diri kita sendiri itu sebenarnya banyak. Dan itu harusnya sudah bisa kita lakukan tanpa harus apa ya istilahnya, tanpa harus memikirkan kehidupan orang lain gitu. Makanya kenapa ada orang yang mudah bahagia? Karena dia selalu fokus dengan hidupnya. Bukan berarti egois. Beda ya orang egois dengan orang yang dia masih dia aware dengan dirinya sendiri. Kalau orang egois itu artinya ketika ada sesuatu hal yang mengharuskan dia berkecimpung dengan orang banyak atau orang lain, tapi dia memutuskan untuk mengasingkan diri, dia memutuskan untuk abai, cuek dan lain sebagainya itu egois. Tapi untuk sesuatu hal yang nggak berkaitan dengan kehidupan orang banyak atau mungkin kehidupan orang lain dan dia memutuskan untuk kembali ke dirinya sendiri, itu nggak egois, tapi dia memang peduli sama dirinya sendiri. Dan dewasa ini kita sangat diperlukan untuk banyak aware sama diri kita sendiri. Kita sadar bahwa oke hari ini aku harus melakukan ini, aku harus berterima kasih dengan ini, aku harus ini ke diriku sendiri gitu. Dibandingkan kayak dia kok kemarin ngomong kayak gitu ya ke aku, emang aku ada salah ya, emang aku kurang ya, emang aku gini-gini. Sesuatu hal yang berkaitan sama orang lain dan itu di luar kendali kita, semakin kita pikirkan, semakin itu capek dan kita nggak akan nemu jawabannya. Sedangkan tugas kita untuk memiliki kesadaran penuh ke diri kita sendiri aja tuh juga banyak sebenarnya. Tugas kita tuh banyak sebenarnya untuk mengenal diri kita sendiri, untuk sadar dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita makan dan sudah akan atau sudah kita makan itu kita perlu mikirin itu banget sebenarnya. Dan itu nggak akan ada waktu kita untuk mikirin
sesuatu hal yang itu di luar kendali kita. Omongan orang lain, sikap orang lain ke kita gitu. Aku pernah apa ya istilahnya dewasa ini aku baru belajar bahwa dulu itu aku sempat berpikir ketika aku berteman dengan seseorang, kemudian kok dia kayak gitu ya, kok aku udah baik, maksudnya kayak aku bisa meminta tolong ke dia sesuatu hal, tapi kok kenapa dia nggak bisa minta tolong kayak gitu ke aku ya? Kenapa ya? Atau mungkin aku kurang ini ya, atau aku kurang itu ya? Kok dia nggak minta tolong juga ke aku? Dulu tuh aku mikirin itu banget gitu. Tapi makin ke sini, aku makin sadar bahwa ya ternyata itu bukan tentang aku yang nggak apa ya, nggak bisa dimintain tolong, tapi memang ya dianya memang memutuskan untuk tidak minta tolong sama aku gitu. Apapun itu alasannya. Dan it's normal dan it's fine gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal untuk orang lain, kemudian orang lain itu tidak melakukan sesuatu hal yang sama dengan kita, ya itu nggak apa. Itu bukan tentang kitanya yang kurang atau mungkin kitanya yang nggak baik atau mungkin kita yang nggak berhak untuk mendapat perlakuan itu juga, enggak. Tapi itu memang ya dianya memutuskan untuk hal seperti itu dan it's fine, nggak apa-apa gitu. Jadi kita fokus untuk sesuatu hal yang memang bisa kita kendalikan, kita fokus dengan sesuatu hal yang bisa kita sadari, yaitu diri kita sendiri, selesai. Itu juga salah satu wujud kita untuk wujud dan ikhtiar kita yang bisa kita latih untuk menjadi tenang. Semakin kita banyak memikirkan tentang orang lain, semakin kita ya nggak akan tenang gitu. Kemudian tidak semua hal berjalan menyenangkan, tapi pasti penuh kebaikan. Jadi memang nggak ada sesuatu hal yang menyenangkan. Nggak semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu menyenangkan. Tapi bisa dipastikan ada kebaikan. Dan itu memang janjinya Allah, itu yang mau Allah kasih ke kita gitu. Semua hal baik itu mau Allah kasih. Meskipun jalannya memang kita nggak suka. Meskipun caranya dan kenyataan yang harus kita hadapi ini harus sesakit ini gitu. Tapi pasti ada kebaikan. Yang terakhir, jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Jadi, untuk bisa tenang, itu seringkali yang bikin kita lupa adalah perasaan kita bahwa kita lebih baik dari orang lain hanya karena kita sudah melalui sesuatu, kita sudah melakukan sesuatu, kita sudah memberikan sesuatu, maka kita merasa aku better deh gitu. Perkara kayak gitu tuh biarkan menjadi pandangannya Allah, biar menjadi penilaiannya Allah gitu. Entah kita lebih baik. Tadi kan memang aku bilang kan waktu di awal, pokoknya tadi di depan-depan tadi kan sempat bilang untuk membedakan kita dengan yang lain dengan cara kita memperbaiki ibadah kita supaya dinotis sama Allah dan lain sebagainya. Tapi kita cukup melakukan hal itu. Nggak usah ada perasaan-perasaan lain yang akhirnya membawa kita untuk lebih merasa lebih baik atau merasa lebih wah gitu dari orang lain. Karena itu adalah jalan yang mudah buat setan buat kita lebih sombong gitu. Jadi sebisa mungkin untuk selalu merasa kita itu kurang, kurang ibadahnya, kurang amalannya, kurang kebaikannya. Semakin kita ngerasa kita selalu kurang, tapi dengan perasaan itu kita malah menjadi semakin semangat untuk melakukannya, semakin giat untuk melakukannya, maka itulah yang insya Allah akan Allah notice gitu. Jadi jangan pernah merasa karena kita nggak melakukan kejahatan atau mungkin bukan kita yang zolim, bukan kita yang apa, terus kita merasa bahwa oh aku lebih baik sih dia karena dia udah jahat, dia udah zolim, jadi ya dia pasti salah, dia pasti dosa, dia pasti gini. No, nggak usah berpikiran seperti itu. Tuh biar menjadi urusan dan penilaiannya Allah. Urusan kita adalah melakukan yang terbaik, fokus pada diri kita, fokus pada kesadaran kita, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, selesai. Gitu. Next, Minai. Fourth mindset shift. Jadi yang keempat adalah, nah ini, zikir ini adalah zikir paling viral kayaknya sekarang ya akhir-akhir ini gitu kan dengan segala banyak hal kejadian yang terjadi dewasa ini juga gitu. Zikir ini dan ini pun juga jadi peganganku sehari-hari juga ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin yang ini bisa banget teman-teman baca ketika di momentum seperti ini. Dengan judul kita kan tenang Allah Maha Adil, artinya kan pasti teman-teman gabung di sini ada sesuatu hal dalam hidup teman-teman yang diberikan ketidakadilan gitu. Dan zikir ini itu bisa membawa kita pada satu langkah ketenangan untuk merasa bahwa memang ya Allah adil dan dari setiap ketidakadilan itu akan Allah beri keadilannya. Karena memang artinya aja itu bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Yang pertama itu sudah arti dari bacaan ini, yang pertama itu sudah menunjukkan keyakinan kita keberadaan Allah itu sebesar dan sengaruh itu dalam hidup kita dengan kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, cuma Allah aja. Kemudian Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zolim. Dengan yang bacaan terakhir ini,
artinya secara nggak langsung ya kita menunjukkan bahwa kita ini memang sehina itu, kita seburuk itu, kita sekurang itu, dan itu artinya kita harus semakin memperbaiki diri dan menunjukkan bahwa kita sebutuh itu sama Allah gitu. Kita sepengen itu buat selalu dibantu sama Allah. Dengan bacaan yang seperti itu berulang kali kita ucapkan, artinya Allah akan terus-terusan ngenotis kita, oh ini ada hambaku yang setiap hari melafalkan ini, emang hambaku ini tuh sebutuh itu, mencari itu ke aku gitu. Dan itu akan dinotis sama Allah. Aku pernah aku pernah lihat sebuah kajian. Itu kenapa kalau zikir itu nggak cukup sekali, kalau bisa dirutinin terus ya, dirutinin setiap hari, selalu dibaca setiap hari dan nggak cukup satu kali. Karena semakin terus lisan kita berucap, semakin sering telinga kita mendengar, semakin otak kita merekam. Dan itu akan semakin membawa kita pada alam bawah sadar kita. Jadi bacaan apa yang sering kita ucapkan, sering didengar oleh telinga kita, itu yang akan tersimpan di alam bawah sadar kita, yang akan terekam di otak kita. Dan kita bisa bayangin aja di otak kita, di alam bawah sadar kita tuh simpenannya tuh sebaik itu semua gitu. Dan bisa ngebayangin nggak, itulah yang akhirnya ngebawa kita pada titik ketenangan kita. Itu yang ngebawa kita pada bisa melihat sisi lain atau POV lain tentang kehidupan kita. Ya karena alam bawah sadar kita tuh ngerekam atau nyimpen hal-hal yang baik, salah satunya zikir. Gitu. Jadi teman-teman usahakan untuk selalu berzikir setiap hari, selalu membaca kalimat-kalimat baik setiap hari, agar itu yang akan terekam di otak kita. Next, Minai. Oke, fifth mindset shift. Yang kelima adalah POV kita sebagai manusia dan POV-nya Allah ya. Ini karena kita kan tadi tuh kita berbicara tentang supaya kita menjadi tenang dan tenang itu harus dilatih setiap hari. Dan percayalah kalau kita sudah tenang, kita tuh akan melihat POV hidup kita itu dari POV Allah terus gitu. Selama ini kita melihat POV kita sebagai manusia itu kan, oh aku dikhianati. Sedangkan POV-nya Allah itu dia nggak baik buat kamu gitu. Dan kita kan kalau di POV kita, kita selalu menitik beratkan, aku dikhianatin, aku disakitin, aku dihancurin hidupku. Di POV kita, kita mikirnya kayak gitu terus-menerus. Maka ya kita akan terbelenggu dengan kata-kata itu terus. Kita akan merasa hidup kita tuh sehancur itu terus. Sedangkan di POV-nya Allah, pengennya Allah itu, Allah mau ngasih yang lebih baik buat kita. Allah mau nunjukin bahwa dia tuh nggak baik buat kita. Tapi karena kitanya fokus dengan POV kita sebagai manusia, jadi kita mikirnya ke sana terus. Dikhianatin, dikhianatin, dikhianatin terus aja mikirnya. Tapi kita nggak pernah mencoba mengubah mindset kita bahwa di POV Allah ternyata ya Allah mau nunjukin bahwa dia mau ngasih tahu bahwa dia tuh nggak baik buat kita. Kemudian ketika kita ditinggalkan ya, ditinggalkan maksudnya kayak ya dia memutuskan dengan yang lain atau gimana. Ya kita mikirnya kita ditinggalkan, kita nggak penting, kita nggak bernilai, kita kurang dan lain sebagainya. Padahal di POV-nya Allah, Allah tuh mau nyiapin yang lebih baik sebenarnya. Allah tuh mau ngasih sesuatu hal yang lebih apa ya istilahnya lebih nyaman kita genggam seperti di kontenku sebelumnya ya di konten TikTok itu. Jadi kalau kita ada seseorang yang pergi dalam hidup kita tuh kayak Allah tuh lagi buka tangan kita, ngambil sesuatu hal dari genggaman tangan kita untuk menggantikan sesuatu hal dengan yang lebih nyaman kita genggam gitu. Jadi memang ya Allah tuh nggak pernah ngambil sesuatu hal tanpa digantikan dengan yang lebih baik. Diabaikan gitu kayak kita ngerasa kita nggak pantas untuk dibaikin, kita nggak pantas untuk disayangi, dicintai dan lain sebagainya. Sedangkan di POV Allah itu Allah melihat kita kapasitasnya itu nggak cukup buat mereka. Makanya Allah ngebuat mereka ngabaikan kita. Karena memang kapasitas kita itu cocoknya buat tempat yang lain. Kapasitas kita, kemampuan kita, kemudian karakter kita, sifat kita, sikap kita itu sebenarnya cocoknya untuk yang lain. Yang lain siapa? Di mana? Itu nanti jawabannya akan Allah kasih. Dan yang terakhir, ketika kita mendapatkan kegagalan, POV kita dan kita selalu meyakini di otak kita nih, aku gagal lagi, gagal lagi, gagal terus. Kenapa sih gagal, gagal, gagal gitu? Tapi sedangkan di POV-nya Allah tuh Allah pengen ngasih tahu kalau ada kondisi yang nggak baik di situ gitu. Makanya dibikin gagal karena ada yang nggak baik kalau kamu berhasil di situ. Mau aku pindahkan ke yang lain, mau aku taruh di tempat yang lain. Karena aku tahu di situ ada yang nggak baik buat kamu. Di situ tuh malah bikin kamu terpuruk, malah bikin kamu hancur. Makanya aku pindahkan ke yang lain. Aku bikin gagal di sini. Gitu. Jadi itulah ketika kita sudah
apa ya istilahnya eh, berada di tahap ketika kita sudah benar-benar tenang dan meyakini bahwa Allah itu lebih besar dibandingkan apapun dalam hidup kita, kemudian kita meyakini bahwa Allah itu yang maha adil, maka kita akan memahami bahwa POV-nya Allah meletakkan kita dalam kondisi apapun itu karena wujud sayangnya Allah dan Allah sesayang itu ternyata sama kita gitu. Kita kan nggak tahu, kita merasa hidup ini hancur, merasa terpuruk dan lain sebagainya itu kan karena memang keterbatasan kita sebagai manusia yang kita nggak tahu maksudnya Allah itu apa gitu. Dan meskipun kita masih belum tahu maksudnya Allah, tapi dengan kita bisa berpikir bahwa ternyata POV-nya Allah, wujud sayangnya Allah itu ternyata semua ini gitu kan sesuai dengan POV-nya Allah, maka kita akan berjalan menuju kenyataan dari pemikiran itu gitu. Jadi mungkin memang kita belum mendapatkan kenyataan yang itu mengidentifikasikan bahwa nggak baik buat kita, disiapkan yang lebih baik, kapasitasnya kita nggak buat mereka atau kondisinya itu ternyata nggak baik di dalam. Mungkin kita belum bertemu dengan kenyataan itu. Tapi ketika pikiran kita terus-terusan mikirin dari POV-nya Allah, maka ya Allah akan membawa kita pada POV-nya Allah beneran. Kan Allah sesuai dengan prasangka kita. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita selalu berpikir bahwa Allah sesayang itu sama kita, Allah meletakkan kita seperti ini karena memang maunya Allah seperti itu gitu kan. Ya kita akan beneran dibawa Allah ke sana gitu. Itulah kenapa kita harus pelan-pelan untuk merombak mindset kita untuk meyakini bahwa ya Allah sesayang itu sama kita. Allah Maha Adil, Allah lebih besar dari apapun yang ada di dalam hidup kita. Dari setiap kejadian apapun itu Allah lebih besar. Gitu. Next, Min Ain. Oke, Masya Allah. Wah, akhirnya sudah selesai dan sekarang kita masuk ke journaling. Jadi teman-teman, cuma satu pertanyaan aja. Silakan dituliskan kalimat apa yang membuatmu yakin dengan keadilan Allah. Ini bebas ya kalimatnya. Maksudnya kayak teman-teman boleh menuliskan, aku percaya bahwa Allah akan memberikan balasan setimpal atas apapun yang orang lain lakukan dan diriku lakukan. Atau mungkin aku yakin bahwa Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik. Aku percaya bahwa Allah akan gini gini gini. Bebas. Teman-teman mau bikin kalimat apapun, satu kalimat aja. Ya, nanti akan dimintain untuk dibacakan oleh Min Ai masing-masing gitu ya. Kira-kira kalimat apa? Karena barangkali kalimat ini nanti bisa teman-teman pasang untuk dijadikan wallpaper di wallpaper HP atau mungkin bisa ditempel di kamar dan lain sebagainya sebagai wujud keyakinan kita sama keadilannya Allah. Yuk, sekarang boleh dituliskan. Satu kalimat boleh, dua kalimat, tiga kalimat, bebas teman-teman berapapun. Aku kasih kesempatan sampai jam 9 lebih 20 ya untuk menuliskannya. Kita kembali lagi di jam 9.20. Selamat menuliskan teman-teman dan terima kasih sudah menyimak sampai sekarang. Aku tunggu dan kita ketemu lagi jam 9.20 ya. See you.